Keluarga Wan juga punya niat yang sama. Menara Skywolf-ku. Setelah itu, kaisar sejati dari keluarga Wan, Menara Sirius, dan Sekte Purple Extreme, yang setara dengan musuh Lu Ming, melangkah keluar dan menyatakan sikap mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh oleh Lu Ming secara pasif. Jika memang begitu, mereka mungkin juga bertarung. Aku sudah mengatakannya saat itu. Sepertinya kau tidak mengerti. Kalau begitu, hari ini, aku akan mengatakannya lagi. Lu Ming sekarang dalam kondisi bijak. Jika ada orang di bawah pangkat Martial Supreme menyerangnya, lelaki tua itu tidak akan peduli. Itu kemampuanmu sehingga kau bisa membunuhnya. Jika dia menguatkan daunnya dan menjadi kaisar, maka kalian semua di ranah Kaisar Void dapat bergerak. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu, maka itu salahnya sendiri. Demikian pula, jika dia mencapai ranah Kaisar Sejati, kalian semua di ranah Kaisar Sejati dapat mengambil tindakan. Orang tua ini tidak akan ikut campur. Suara Paman Kong terdengar. Mata dari ras angin, ras gagak emas, dan kekuatan lainnya berkedip. Saat ini, mereka yang berada di bawah alam martial supreme tidak dapat bergerak. Hampir tidak ada yang cocok dengan Lu Ming. Namun, selama Lu Ming menerobos ke alam Void Tirk, semua Void Tirk akan dapat mengambil tindakan. Void Emperor dibagi menjadi 1 hingga 7 bintang, dan celah antara 1 bintang dan 7 bintang sangat besar. Selama Lu Ming menerobos ke tahap Dewa Ilusi, itu akan menjadi kesempatan mereka. Baiklah, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Saya harap senior akan menepati janjinya, kata Patriark Klan Angin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan bakat Lu Ming, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi Kaisar Surgawi, Nove, Lep, 1N. Selama Lu Ming berhasil menembus alam Kaisar Kehampaan, dia akan menyingkirkan Lu Ming dengan cara apapun. Orang tua ini adalah orang yang menepati janjinya, enyahlah. Suara Paman Kong terdengar. Kemudian, tongkat jalannya bergetar dan menghilang tanpa jejak. Pemimpin klan dari Klan Angin melirik Lu Ming dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ayo pergi, kata Lu Ming. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu bersama Siang-Siang Bella dan yang lainnya. Mereka menuju ke puncak gunung. Mereka ingin menukar rampasan perang mereka dengan sumber daya. Dia tahu betul bahwa alasan Paman Kong menetapkan aturan seperti itu adalah untuk melatihnya. Setelah dia menerobos ke alam Void Tirk, semua Void Tirk lainnya akan dapat mengambil tindakan. Ini memang akan memberinya banyak tekanan, tetapi itu juga akan memiliki efek untuk menempa dirinya sendiri. Tentu saja, jika Kaisar Sejati lawan menyerang, itu bukan ujian, melainkan kekalahan telak. Kondisi ini memberi harapan bagi ras angin, ras gagak emas, dan pasukan lain untuk membunuh Lu Ming. Tentu saja, pihak lain setuju. Jika tidak, akan seperti yang dikatakan pihak lain, bertarung sampai mati. Semua ini tentu saja harus dibangun di atas kekuatan tempur Paman Kong yang mengerikan. Hanya pencegah yang kuat yang dapat membuat pihak lain menyerah. Lu Ming dan yang lainnya datang ke tempat di mana mereka dapat menukar harta dan sumber daya. Kali ini, tidak ada yang mempersulit mereka. Mereka menukar semua mata ketiga dari ras dewa bermata tiga dengan berbagai harta yang dapat mereka gunakan. Lu Ming terutama berfokus pada obat suci dan batu permata mentah. Dalam diagram gunung dan sungai di perkemahan Istana Phoenix, Lu Ming terus melemparkan obat suci ke dalam tungku ramuan Dayan. Dia mengendalikan api ramuan untuk memurnikan obat suci, dan kekuatan obat dari obat suci meresap ke dalam tubuh Qiu Yue. Qiu Yue mengambang dengan tenang di tungku ramuan Dayan. Wajahnya kemerahan dan dia tampak normal, tetapi dia belum bangun. Sekarang setelah suku-suku asing menyerbu, kita tidak tahu di mana Menara Vientin berada. Qiu Yue, setelah kita menumpas suku-suku asing, aku pasti akan mencari Menara Vientin dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Lu Ming berkata dengan lembut. Dia kemudian menutup-tutup tungku dan menyimpan tungku ramuan Dayan di lautan kesadarannya. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan tiba di puncak gunung lainnya. Tubuh fisik Kaisar Surgawi Heng Yu berdiri di puncak gunung, terus-menerus menyerap energi dari dunia luar. Namun, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi selama periode waktu ini masih kurang dari 1%. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi seperti tangki air yang sangat besar, dan energinya seperti air.
Terlalu sulit untuk mengisi tangki air ini dengan air. Setelah jangka waktu yang begitu lama, termasuk sekitar 1 juta batu mentah bermutu tinggi yang telah dikonsumsi Luming sebelumnya, itu masih kurang dari 1%. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 100%? Namun, ini adalah tubuh yang ditinggalkan oleh Tirk Surgawi. Bahkan jika hanya ada 10% energi yang tersimpan di dalamnya, kekuatannya akan tetap mengejutkan saat meledak. Pada saat ini, Luming mengeluarkan setumpuk gelang. Itu semua adalah gelang penyimpanan yang diperolehnya dari Dewa Bermata Tiga. Dia kemudian mengatur barang-barang di gelang penyimpanan. Kemudian, ada setumpuk kristal hitam di tanah. Mereka menumpuk seperti gunung, dan tidak ada yang tahu berapa banyak potongannya. Kristal jenis ini juga merupakan jenis kristal energi, sangat mirip dengan batu mentah. Akan tetapi, di dalamnya bukan ki mentah, melainkan energi aneh. Prajurit juga dapat menyerap dan memurnikannya, tetapi tingkat kesulitan pemurniannya lebih tinggi daripada ki mentah. Luming berencana untuk menyatukan energi kristal ini ke dalam tubuh Celestial Tirk. Bang! Bang! Luming melambaikan tangannya dan sejumlah besar kristal meledak, berubah menjadi energi yang melonjak yang diserap oleh tubuh Celestial Tirk. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Ia fokus membantu tubuh fisik Celestial Tirk memurnikan kristal. Dalam 3 hari, semua kristal telah dimurnikan, dan energi yang tersimpan dalam tubuh Celestial Emperor akhirnya menembus 1% dan mencapai sekitar 1,5%. Luming memperlihatkan ekspresi gembira. Ia semakin mendekati 10%. Saat itu, tanda Celestial Emperor telah memberitahunya bahwa ia hanya dapat mengendalikan tubuh jasmani Celestial Emperor ketika ia dapat mengendalikan 10% dari energi yang tersimpan. Ini karena tubuh jasmani Celestial Tirk terbuat dari batu. Saat ini, itu seperti boneka. Tanpa energi yang cukup, itu tidak dapat diaktifkan. Selama energi yang tersimpan dalam tubuh Celestial Tirk mencapai 10%, itu akan menjadi kartu truf terbesar Luming. Pada hari-hari berikutnya, dia masih bertarung melawan ras Dewa Bermata Tiga dan menempa dirinya di medan perang. Tidak diketahui apakah itu karena pasukan ras Dewa Bermata Tiga terbagi menjadi 8, tetapi pasukan yang datang ke sisi Tanah Suci Bulan Kuno tidak kuat. Setelah setengah bulan lagi, ras Dewa Bermata Tiga secara bertahap ditekan oleh pasukan Tanah Suci Bulan Kuno, dan mereka bahkan dipaksa mundur. Sepertinya ras Dewa Bermata Tiga tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, sepotong berita menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Di ibu kota kuno Gunung Yuan, Kaisar Api Langit, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Tak Berwujud mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah mengumpulkan semua ahli di seluruh Gunung Yuan untuk mempersiapkan serangan balik penuh. Begitu berita itu keluar, Gunung Yuan terguncang. Banyak sekali kultivator kuat berkumpul di ibu kota kuno Gunung Yuan. Luming dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar berita itu. Ketiga Kaisar Agung ini adalah 3 Kaisar Agung yang mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan. Saat itu, tidak ada berita tentang ketiga Kaisar Agung itu setelah pertempuran di kota Kaisar Surgawi. Luming dan yang lainnya khawatir bahwa ketiga Kaisar Agung itu akan mendapat masalah. Sekarang, tampaknya mereka semua baik-baik saja. Di Tanah Suci Bulan Kuno, semua pasukan utama mengirim para ahli mereka ke ibu kota kuno Gunung Yuan. Mereka bertemu dengan para ahli lainnya dan memulai serangan balik. Luming dan yang lainnya mengikuti Istana Phoenix dan para pembudidaya Sekte Gajah Ilahi ke ibu kota kuno Gunung Yuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ibu kota kuno Gunung Yuan terletak di utara Gunung Yuan. Dahulu kala, tempat ini pernah menjadi tanah suci nomor 1 Gunung Yuan. Namun, setelah munculnya kota Kaisar Surgawi, tempat ini telah turun dari tahta nomor 1. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa banyak ahli telah berkumpul di ibu kota kuno Gunung Yuan. Mereka datang dari seluruh tempat. Luming dan yang lainnya akan menemukan tempat tinggal. 3 hari kemudian, dentang, 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 suara lonceng yang agung bergema di seluruh ibu kota kuno Gunung Yuan. Kaisar Agung telah mengumpulkan semua ahli. Di ibu kota kuno Gunung Yuan, banyak sekali pembudidaya kuat berkumpul menuju sumber lonceng. Begitu banyak ahli, Lu siang-siang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bersiul lewat.
Beberapa orang memiliki aura yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak dengan sengaja melepaskan aura mereka, tekanan kaisar yang samar masih dapat dirasakan dengan jelas. Seorang tertinggi bela diri. Banyak pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri telah berubah menjadi pasukan kaisar bela diri. Jumlah pasukan peringkat kaisar yang tersebar di luar 9 tanah suci yang berkumpul bersama sangat mencengangkan. Tentu saja, orang suci dan calon kaisar yang absolut adalah yang paling banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk membenarkan Dao Dan menjadi seorang kaisar. Sejak zaman kuno, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak di alam calon kaisar. Oleh karena itu, sekilas, ada calon kaisar di mana-mana. Tidak lama kemudian, mereka tiba di alun-alun yang sangat luas. Di tengah alun-alun, ada lonceng besar yang terus bergetar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar alun-alun. Dengan begitu banyak ahli berkumpul bersama untuk melancarkan serangan, itu benar-benar akan menghancurkan dunia. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Bas. Dan EBSP, Wosh. Semakin banyak ahli datang, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitar alun-alun. Lihat, itu adalah kekaisaran Shenyuan dari Tanah Suci Matahari Kuno dan Villa Api Ungu, satu-satunya aula suci. Seseorang bergumam di dekatnya. Lu Ming melihat ke atas dan melihat orang-orang dari 3 kekuatan utama Tanah Suci Matahari Kuno. Di antara kerumunan dari kekaisaran Shenyuan, Ouyang Wushuang memandang Lu Ming dan yang lainnya. Dia tersenyum dan mengangguk. Namun, kekuatan terkuat di Tanah Suci yang kuno, Sekte Surga Daluo, tidak datang. Itu adalah orang-orang dari Tanah Suci Langit Xuan dan Tanah Suci Dragon Abyss. Kekuatan-kekuatan kuat dari Tanah Suci tiba satu demi satu. Di belakang mereka, masih ada beberapa makhluk ras kuno yang turun. Lu Ming melihat Xian Yanjun di antara kerumunan klan Sein kuno. Dia mengenakan jubah seputih salju dan sangat menarik perhatian. Klan Sein kuno adalah klan kuno yang sangat kuat. Ada klan kuno yang kuat dan lemah. Beberapa ras kuno sedikit lebih lemah, seperti ras angin. Meskipun ras angin adalah ras kuno, mereka tidak memiliki kaisar agung. Adapun klan Sein kuno, dikatakan bahwa mereka memiliki kaisar agung yang bertanggung jawab. Namun, 2 kekuatan tingkat kaisar yang terkenal dari kota kaisar surgawi, klan Heng dan klan He, belum melihat satu orang pun. Keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo adalah 3 kekuatan tingkat kaisar yang hebat. Mengapa tidak ada yang datang? Petik 2. Banyak orang kecewa. Dengan tambahan 3 kekuatan tingkat kaisar, mereka jauh lebih kuat. Mungkin ketiga kekuatan itu akan bertarung di tempat lain. Saya hanya takut mereka akan bersembunyi dan tidak bertarung. Banyak orang menebak. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di langit, dan seluruh tempat menjadi sunyi. 3 kaisar agung telah tiba. Lu Ming dan yang lainnya telah melihat salah satu tetua sebelumnya. Itu adalah kaisar tanpa bentuk. Adapun 2 lainnya, salah satunya adalah pria kekar dengan jubah merah menyala. Dia pasti kaisar api langit. Yang satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, Kaisar Huntian. Ketika 3 kaisar agung muncul, seluruh tempat menjadi sunyi. Orang tua ini adalah Wu Xiang. Saya adalah Skyfire. Orang tua ini adalah Huntian. 3 kaisar agung angkat bicara. Salam, Kaisar Agung. Semua orang membungkuk memberi hormat. Selama kaisar surgawi tidak muncul, Kaisar Agung berada di puncak, layak mendapatkan rasa hormat semua orang. Terima kasih sudah datang. Selanjutnya, kita akan melawan musuh bersama-sama. Kaisar Wu berkata, saya bersedia hidup dan mati bersama Kaisar Agung. Banyak orang berteriak. Baiklah, tetapi sebelum pertempuran, saya akan memberi tahu Anda tentang asal-usul ras alien. Saya khawatir banyak orang di sini tidak tahu tentang mereka. Kaisar Wu Xiang berkata, banyak orang menggelengkan kepala. Selama kurun waktu ini, mereka hanya tahu bahwa ras alien berasal dari dunia lain. Mereka brutal dan brutal, membunuh siapapun yang mereka lihat. Semua orang tahu bahwa dunia tempat kita tinggal adalah alam primordial, dan dunia di sebelah alam primordial adalah alam surga. Kedua dunia itu adalah dunia kembar yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, sejarah jalur kultivasi alam surga jauh melampaui alam purba. Faktanya, banyak metode kultivasi alam purba yang diturunkan dari alam surga. Saat Kaisar Wujud menjelaskan,
semua orang mendengarkan dengan tenang. Banyak dari mereka yang sudah mengetahui rahasia ini. Adapun ras alien, mereka berasal dari dunia lain yang disebut dunia penjara jahat. Makhluk hidup di dunia ini menyebut diri mereka ras dewa, tetapi itu hanya bualan belaka. Kita menyebut mereka ras jahat atau ras dewa jahat. Pada zaman dahulu, suku dewa jahat membuka terowongan hampa dan menyerbu alam surga. Mereka terlibat dalam perang sengit dengan alam surga. Suku dewa jahat itu kejam dan brutal. Kemanapun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Mereka akan membunuh makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Semua makhluk hidup terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah mengalir seperti sungai. Mereka bahkan tidak membiarkan yang tua, lemah, wanita, dan anak-anak pergi. Kaisar Wujud melambaikan tangannya, dan gambar-gambar muncul di udara. Di dalam gambar-gambar itu ada gambar-gambar serangan ras dewa jahat. Kemanapun mereka lewat, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati secara tragis, dan mayat-mayat mereka akan membentuk gunung. Itu adalah pemandangan yang tragis. Banyak pemandangan melintas. Beberapa di antaranya adalah pertempuran besar, dan banyak kekuatan besar dimusnahkan oleh suku dewa jahat. Lu Ming menyadari bahwa selain ras dewa bermata tiga, ada ras lain dalam ras dewa jahat. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan aneh. Di zaman kuno, alam surga bukanlah tandingan mereka. Banyak ahli yang tewas dalam pertempuran, dan banyak kekuatan kuat yang dimusnahkan. Pada saat itu, ketika perang mencapai puncaknya, ruang angkasa itu tertembus. Banyak reruntuhan alam surga jatuh ke alam purba. Mayat beberapa ahli jatuh ke alam purba, membentuk beberapa tanah terlarang hari ini. Tentu saja, ada juga praktisi kuat dari suku dewa jahat yang mengambil kesempatan untuk memasuki alam purba. Kemudian, ruang angkasa memperbaiki dirinya sendiri, dan sudah sangat sulit bagi suku dewa jahat untuk datang. Ras dewa jahat yang memasuki alam purba saat itu diam-diam membentuk kekuatan yang menakutkan, seperti kultus roh iblis dan kultus roh jahat. Mereka menghususkan diri dalam memburu para keajaiban alam purba dan praktisi kuat. Terakhir kali, keberadaan inilah yang membuka lorong hampa dan membiarkan ras dewa jahat memasuki kota Kaisar Surgawi. Setelah penjelasan Kaisar tanpa bentuk, banyak orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi kekuatan seperti agama roh iblis dan agama roh jahat diciptakan oleh para ahli ras dewa jahat. Tidak heran, sekte jahat ini harus diberantas sesegera mungkin. Banyak orang berdiskusi. Roh jahat, Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat. Saat ini, wilayah Azure masih di bawah kendali roh jahat. Namun, lorong hampa yang dibuka oleh suku dewa jahat kali ini hanya lorong yang kecil. Lorong itu tidak terlalu stabil, dan mereka yang berada di alam kedaulatan agung atau di atasnya tidak dapat melewatinya. Jika mereka memaksakan diri, lorong hampa itu akan runtuh. Oleh karena itu, hanya mereka yang berada di bawah alam kedaulatan agung yang dapat melewatinya. Kaisar tak berwujud berkata, mata semua orang berbinar. Ternyata Kaisar Agung dan ahli di atas pihak lain tidak dapat datang. Ini benar-benar kabar baik. Masih terlalu dini bagi kalian semua untuk berbahagia. Ini hanya pertempuran berskala kecil. Di masa depan, jika suku dewa jahat benar-benar menghancurkan kehampaan dan membuka lorong hampa yang stabil, atau jika pembangkit tenaga listrik yang tersisa di alam surga hilang, maka suku dewa jahat akan turun dalam skala besar. Oleh karena itu, pertempuran terakhir akan datang cepat atau lambat. Kaisar tak berwujud melanjutkan, menyebabkan banyak orang terdiam, ekspresi mereka serius. Benar sekali, jika pihak lain melancarkan serangan berskala besar di masa depan, apa yang akan terjadi? Beberapa orang menunjukkan ekspresi putus asa. Oleh karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini. Jika kita bahkan tidak dapat memenangkan pertempuran berskala kecil ini, bagaimana kita akan bertarung di masa depan? Bagaimana kita akan bertarung di pertempuran terakhir? Bagaimana kita akan memusnahkan suku dewa jahat? Suara Kaisar tak berwujud tiba-tiba meninggi, dan auranya semakin kuat dan kuat, seolah-olah dia adalah harimau yang dapat menelan dunia. Banyak orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Apakah kalian bersedia mengejar kami dan memenangkan pertempuran ini? Memusnahkan suku dewa jahat dan melindungi keluarga kalian, orang-orang yang kalian cintai, dan teman-teman kalian.
Suara kaisar tak berwujud semakin keras dan keras, dipenuhi dengan tekad yang gigih. Aku bersedia, aku bersedia. Banyak orang meraung, suara mereka mengguncang cakrawala. Terutama beberapa orang muda, darah mereka mendidih. Bukankah itu hanya suku dewa jahat? Itu hanya pertempuran. Untuk melindungi apa yang ingin dia lindungi, jadi bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Baiklah, selanjutnya, kita akan terbagi menjadi 3 pasukan yang dipimpin oleh kita bertiga. Kita akan membentuk formasi segitiga dan memusnahkan suku dewa jahat sepenuhnya. Kaisar tanpa bentuk mengumumkan. Setelah itu, semua ahli dibagi menjadi 3 pasukan, yang dipimpin oleh 3 kaisar agung, Nove.lb.D. Seluruh pasukan Tanah Suci Bulan Kuno mengikuti kaisar yang tak berwujud. Sehari kemudian, pasukan berangkat dan menyerang suku dewa jahat. Tentu saja, penguasa bela diri di pihak mereka akan berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di pihak lain, dan mereka yang berada di bawah tingkat penguasa bela diri akan berhadapan dengan mereka yang berada di bawah tingkat penguasa bela diri. Dalam pertempuran ini, mereka hampir memusnahkan pasukan suku dewa jahat di bagian utara Tanah Suci Gunung Yuan. Setelah itu, suku dewa jahat memobilisasi pasukan mereka dari beberapa arah lain. Ada juga pasukan dari kota Kaisar Surgawi yang datang. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di utara Gunung Yuan. Pertempuran ini menjadi jalan buntu yang berlangsung selama setengah tahun. Selama setengah tahun terakhir, Lu Ming dan yang lainnya telah bertempur terus-menerus, menahan diri setiap saat. Mereka sering berjalan di tepi hidup dan mati. Bagi mereka, peningkatan mereka sangat cepat. Kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam sein absolut dan perlahan-lahan mendekati alam sein absolut yang sempurna. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Seorang calon kaisar biasa bahkan tidak akan tersisa satu pukulan pun. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li juga telah membuat kemajuan besar. Mereka semua telah memasuki alam sein absolut yang sempurna. Luo Tianyi bahkan telah berhasil mengolah cahaya hukum. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya, mereka juga telah menyentuh batas cahaya hukum. Selama seseorang tidak mati, hasil pelatihan dalam situasi hidup dan mati akan mengejutkan. Jika mereka berkultivasi secara normal, mereka tidak akan dapat menerobos tanpa beberapa tahun. Lu Xiangxiang telah meningkat paling cepat. Dia tidak hanya telah memasuki kesempurnaan orang suci yang hebat sejak awal, tetapi dia juga telah merangsang potensinya selama pertempuran besar dan menembus batasnya dalam satu gerakan, memasuki alam sein absolut. Bahkan Lu Ming sangat iri dengan kecepatan ini. Namun, setelah memasuki alam sein absolut, kecepatan kultivasi Xiangxiang bela juga melambat. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming telah membawa Ouyang Moli, Sue Ningxin, Tian Cui, dan beberapa orang lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka semua telah membuat kemajuan besar. Ouyang Moli memiliki tubuh reinkarnasi. Selain inti dunia kaisar reinkarnasi, kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia sedang mengendarai roket. Hanya masalah waktu sebelum dia mengejar Xiangxiang bela. Dalam setengah tahun terakhir, Lu Ming telah membunuh banyak ahli ras dewa bermata 3 dan memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semua sumber daya ini diubah menjadi energi dan diserap oleh tubuh Tirk Surgawi. Energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi akhirnya mencapai 9%, tidak jauh dari 10%. Setelah setengah tahun pertempuran sengit, mereka telah menang dalam semua aspek. Mereka telah mengambil kembali semua tanah yang telah diduduki oleh suku dewa jahat dan mulai menyerang kota Kaisar Surgawi. Namun, suku dewa jahat telah mendirikan lapisan pertahanan di kota Kaisar Surgawi dengan mengandalkan tembok kota. Setelah banyak pertempuran, meskipun mereka telah membunuh banyak anggota suku dewa jahat selalu dapat mengisi kembali jumlah mereka dalam aliran yang tak ada habisnya. Pada hari ini, Lu Ming baru saja kembali ke kamp militer setelah membunuh beberapa saat. Seorang tetua datang untuk mencarinya. Lu Ming mengenali tetua ini. Dia adalah seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. 3 kaisar agung ingin bertemu denganku. Ketika guru dari Akademi Suci Gunung Yuan menyatakan tujuannya datang, Lu Ming sedikit tercengang. Untuk apa ketiga kaisar agung ingin bertemu dengannya? Lu Ming tidak banyak bertanya. Dia mengikuti guru dari Institut Suci Gunung Yuan dan tiba di sebuah tenda militer.
Di dalam tenda, tiga kaisar agung duduk bersama dan tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Lu Ming, kau di sini. Saat melihat Lu Ming, Kaisar Wujud tersenyum. Salam untuk tiga kaisar agung. Lu Ming membungkuk dan guru dari Akademi Suci Gunung Yuan pun pergi. Lu Ming, aku mencarimu karena aku butuh bantuanmu. Kaisar Wujud tertawa. Kau butuh bantuanku. Lu Ming semakin bingung. Mengapa Kaisar Agung meminta bantuannya? Jika Kaisar Agung saja tidak mampu mengatasinya, tidak ada gunanya mencarinya. Lu Ming, kau telah melihat pertempuran selama kurun waktu ini. Meskipun kita berada di atas angin dan terus-menerus membunuh suku dewa jahat selalu mampu menambah jumlah mereka. Itu semua karena lorong hampa itu. Selama kita memiliki lorong hampa itu, kita tidak akan mampu sepenuhnya memusnahkan suku dewa jahat. Kita hanya bisa membentuk jalan buntu dan Gunung Yuan tidak akan pernah bisa tenang. Kata Kaisar Wu Xiang, dari tiga kaisar agung, kaisar tanpa pikiran adalah yang paling fasih, jadi dialah yang biasanya berbicara. Lu Ming mengangguk. Memang, lorong hampa adalah fondasinya. Selama lorong hampa itu ada, mereka tidak akan mampu memusnahkan suku dewa jahat sepenuhnya. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dengan kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa membantu. Jika kita ingin mengalahkan suku dewa jahat, kita harus menyegel lorong hampa itu. Kami butuh bantuanmu, Lu Ming. Kaisar Wu Xiang berkata, Kaisar Agung, jangan ragu untuk bertanya. Selama Lu Ming bisa membantu, aku pasti tidak akan menolak. Kata Lu Ming, baiklah, kami akan membawamu ke suatu tempat. Kaisar tanpa pikiran mengangguk. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Ruang terbuka, dan ketiga kaisar menghilang dari tenda militer bersama Lu Ming. Saat berikutnya, mereka tiba di sebuah lembah. Dia tidak tahu di mana lembah ini, tetapi tampaknya sangat tersembunyi. Ada kekuatan dahsyat di udara. Setelah sampai di sini, Lu Ming merasakan denyutan yang tak dapat dijelaskan seolah ada sesuatu yang menariknya. Beberapa dari mereka berjalan maju dan tiba di tanah cekung. Itu, Lu Ming melihat lempengan batu besar di tanah di depannya. Bentuknya bulat dan tampak seperti lempengan formasi. Kelihatannya sangat kuno dan dipenuhi aura waktu. Lempengan batu itu tertanam di tanah. Tidak, harus dikatakan bahwa lempengan batu itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Lu Ming dapat merasakan bahwa benda yang menariknya adalah nampan batu ini. Plat batu ini memiliki aura hukum kekacauan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Anda telah merasakannya. Ya, pelat batu ini memang memiliki aura hukum kekacauan. Kami berspekulasi bahwa pelat batu ini kemungkinan besar adalah senjata yang digunakan oleh salah satu ahli paling kuat di alam surga, Chaos-Tir, di zaman kuno. Raja Api Langit berbicara dengan suara yang dalam, senjata Chaos-Tir. Mata Lu Ming membelalak kaget. Kaisar Primal Chaos. Lempengan batu ini mungkin adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Primal Chaos. Kaisar Primal Chaos adalah gurunya, dan kitab suci Primal Chaos berasal darinya. Tidak heran jika Lu Ming merasa bahwa nampan batu itu telah menarik perhatiannya sejak dia tiba. Lu Ming, kami berspekulasi bahwa piringan batu ini memiliki kekuatan penyegelan yang mengerikan. Jika kami dapat mengendalikannya, kami dapat menyegel lorong hampa suku dewa jahat. Sayang sekali kami telah mencoba segala macam metode, tetapi kami tidak dapat mengendalikan piringan batu ini. Itulah sebabnya kami memikirkanmu. Kamu adalah putra kekacauan, dan kamu mengolah hukum kekacauan. Kamu mungkin dapat mengendalikan piringan batu ini dan menghidupkannya kembali. Kaisar Wu Xiang berkata, baiklah, 11 coba. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju ke nampan batu. Piring batu itu sangat besar, seperti gunung kecil. Lu Ming mengedarkan hukum kekacauan dan menyebarkannya ke arah piring batu. Bas! Ketika hukum kekacauan menyelimuti lempengan batu, hukum itu tampak beresonansi dengan lempengan batu, dan lempengan batu itu bergetar. Tentu, mata Kaisar tak berwujud, Kaisar Api Langit, dan Kaisar Huntian semuanya menyala. Lanjutkan. Lu Ming terus mengendalikan hukum kekacauan, terus-menerus menyelimuti lempengan batu dari kejauhan. Bas! Lempengan batu itu mulai bergetar hebat. Karena sudah terlalu lama di sana, lempengan itu tertutup lapisan batu. Pada saat ini, batu-batu itu pecah, memperlihatkan lempengan batu itu.
Lempengan batu itu berwarna abu-abu seperti batu kekacauan, dan ada beberapa rune aneh yang terukir di atasnya. Pada saat itu, semua rune menyala. Boom! Pada akhirnya, lempengan batu itu bergetar dan terbang, melayang di atas kepala Lu Ming. Pada saat ini, pikiran Lu Ming berdengung. Dia sepertinya melihat sosok tinggi dan kokoh mengendalikan cakram susunan dan bertarung melawan musuh. Kaisar Kekacauan Primal, Lu Ming punya ide. Sosok itu memang Chaos Tir. Lempengan batu ini tampaknya benar-benar senjata Kaisar Kekacauan. Hukum kekacauan yang sangat mendalam. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya merasakan hukum kekacauan yang sangat misterius dan kuno dari lempengan batu. Itu berkali-kali lebih cepat dari apa yang telah dipahaminya. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum kekacauan. Selama periode kultivasi ini, pemahamannya tentang hukum kekacauan telah mencapai 95%, tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia mendekati 96%. Cakram batu terus bergetar dan sosok Chaos Tir menghilang. Cakram batu mulai menyusut dan akhirnya jatuh ke tangan Lu Ming. Haha, sepertinya aku berhasil. Kaisar Wujud tertawa. Kaisar Api Langit dan Kaisar Pemburu juga tersenyum. Namun, senyum di wajah ketiga Kaisar Agung itu langsung menghilang. Lu Ming, rencana awal kita adalah memimpin pasukan dan melancarkan serangan umum untuk menarik perhatian musuh. Kemudian, para Kaisar Agung tiba-tiba akan menyerbu masuk dan membunuh jalan mereka menuju lorong hampa. Kemudian, kita akan menyegel lorong hampa dengan cakram batu kekacauan. Namun, kamu juga tahu bahwa meskipun Kaisar Agung pihak lain tidak dapat masuk, masih banyak Kaisar Agung yang tersisa di sini. 2 dari mereka terbunuh oleh tubuh jasmani Kaisar Surgawi, jadi masih ada 8 yang tersisa. Kita baru saja membunuh 1 lagi, jadi masih ada 7 dari mereka. Karena itu, sangat berbahaya untuk pergi. Kami tidak akan memaksamu untuk pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, kami akan mencari cara lain. Kaisar Wu Xiang berkata, itu benar. Meskipun kami akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda, pihak lain adalah Kaisar yang hebat. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada yang salah. Jadi, Anda harus membuat keputusan sendiri. Kaisar Api Langit mengikuti. Bagaimanapun, masalah ini terlalu berbahaya. Lu Ming harus membuat keputusannya sendiri. Saya akan pergi. Lu Ming setuju tanpa banyak pertimbangan. Sebagai seorang pria, ada hal-hal yang harus dia lakukan dan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Bagaimana dia bisa takut mati dan menolak hal seperti itu? Ketiga kaisar itu mengangguk puas pada tatapan mata Lu Ming yang penuh tekad. Lu Ming, jangan khawatir. Bahkan jika kami mati, kami akan melindungimu. Kaisar Wu Xiang berkata, jika kamu mati, kami juga akan mati. Kaisar Huntian berbicara untuk pertama kalinya, tetapi suaranya tegas dan kuat, Nove.lb, dalam. Lu Ming sangat tersentuh. Sebagai seorang kaisar agung, dia tinggi dan perkasa. Dia bisa memaksa Lu Ming untuk bergabung. Lu Ming hanya bisa patuh. Namun, pihak lain tidak. Sebaliknya, dia meminta pendapat Lu Ming. Dia juga berjanji akan melindungi Lu Ming dengan nyawanya. Sebagai seorang kaisar agung, dia bisa melakukan ini. Lu Ming mengagumi karakternya. Kaisar Agung, apakah ada Kaisar Agung lainnya di pihak kita? Tanya Lu Ming. Tentu saja, Nol dan Vise, bagaimana kita bertiga bisa menjadi tandingan suku Dewa Jahat? Kata Kaisar Wu Xiang. Kesadaran muncul di benak Lu Ming. Memang, hanya Kaisar tanpa pikiran dan 2 lainnya. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan pihak lain? Terlebih lagi, mereka bahkan telah membunuh salah satu orang pihak lain selama periode waktu ini. Ada Kaisar Agung lainnya dalam kegelapan. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Kata Kaisar tanpa pikiran. Dia kemudian merobek ruang dan membawa Lu Ming kembali ke kamp militer. Kemudian, dia mengirim pesan. Tidak lama kemudian, ruang berfluktuasi, dan sesosok melangkah ke dalamnya. Sosok ini ditutupi cahaya putih susu. Itu adalah cahaya suci. Itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Saat itu, orang-orang dari Sekte Tianshan wilayah Chang juga mengolah cahaya ilahi. Namun, dibandingkan dengan ini, mereka hanyalah sampah. Kaisar yang hebat. Lu Ming tahu bahwa ini adalah kaisar yang hebat, dan auranya tidak lebih lemah dari kaisar tanpa pikiran dan yang lainnya.
Lu Ming, ini adalah kaisar suci dari suku Sein kuno. Kaisar tanpa bentuk memperkenalkan. Salam, kaisar suci. Lu Ming membungkuk. Pelat batu kekacauan telah terbangun. Kata kaisar suci. Suaranya dingin, seperti dewa yang tinggi di atas. Tidak buruk. Kaisar tanpa bentuk mengangguk, dan kaisar suci tidak melanjutkan. Kemudian, ada fluktuasi spasial, dan orang lain tiba. Orang ini adalah seorang kaisar agung dari ibu kota kuno Gunung Yuan. Dia seperti kaisar yang tak tertandingi. Tepat saat kaisar agung itu tiba, kekosongan beriak dan sosok lain turun. Paman Kong, Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat sosok itu. Sosok ini sebenarnya adalah Paman Kong. Dari sini, dapat dilihat bahwa Paman Kong memang seorang kaisar agung. Mungkinkah Paman Kong telah diam-diam berpartisipasi dalam pertempuran selama ini? Salam, senior dan Kong. Ketika Paman Kong tiba, kaisar tak berbentuk dan yang lainnya semua menangkupkan tangan mereka ke arahnya dan memanggilnya senior. Bahkan kaisar suci yang dingin dan sombong dan kaisar yang seperti kaisar memberi hormat kepada Paman Kong. Tampaknya senioritas Paman Kong tinggi. Paman Kong mengangguk. Dia tampak sangat tua. Matanya yang berlumpur menatap Lu Ming dan berkata, "Aku akan mengantar Lu Ming masuk." Kami lega bahwa senior dan Kong mengambil tindakan. Kami akan menahan kaisar agung lainnya. Kata Kaisar Wu Xiang, "Senior, mengapa aku tidak melihat keluarga Heng dan keluarga He?" Lu Ming ingin bertanya kepada keluarga Heng, keluarga He, dan kaisar agung dari sekte Daluo. Bagaimana mereka bisa menghilang di saat kritis ini? Jangankan rubah tua yang takut mati itu. Ketika terjadi pertempuran besar, mereka semua bersembunyi dan ingin meraup keuntungan. Kaisar suci mendengus dingin. Dia tampak sangat tidak senang dengan kaisar dari keluarga He dan Hang. 6 kaisar agung berdiskusi sebentar dan bersiap untuk melancarkan serangan umum keesokan harinya. Pada hari kedua, semua ahli berkumpul dan menyerang kota kaisar surgawi. Bunuh. Gelombang suara membumbung tinggi ke langit, dan niat membunuh yang tak ada habisnya meningkat. Ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota kaisar surgawi. Mereka yang berada di bawah pangkat marsial supreme akan menyerang dari bawah, sementara mereka yang berada di atas akan menyerang dari atas. Boom, boom, gemuruh yang mengerikan datang dari segala arah kota kaisar surgawi. Pertempuran besar telah meletus. Seluruh wilayah tampaknya berada di ambang ledakan. Langit terkoyak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Itu sangat menakutkan. Untungnya, kota kaisar surgawi dibangun oleh kaisar surgawi di masa lalu dan kokoh serta abadi. Bahkan pertempuran yang begitu intens tidak akan dapat menghancurkan kota kaisar surgawi. Lu Ming, Paman Kong, dan yang lainnya berdiri tinggi di langit dan menyaksikan dari jauh. "Baiklah, lakukan gerakan pertama," kata Kaisar Wu Xiang. Kemudian, kelima kaisar agung itu berubah menjadi 5 garis cahaya dan menyerbu ke kota kaisar surgawi. Bunuh. Di kota kaisar surgawi, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan cahaya yang mengerikan meledak, membunuh Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Pertempuran antara para kaisar agung pun pecah, dan mereka berjuang menuju langit tinggi yang tak berujung di kota kaisar surgawi. Para kaisar agung terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung di bawah, yang lain akan terpengaruh dan mati setelah pertempuran itu. Pertempuran itu semakin sengit. Meskipun mereka berada jauh, angin masih menderu dan menyapu. Kepala balai, ayo. Dengan lambaian tangan Paman Kong, gelombang energi menyelimuti Lu Ming. Kemudian, dia merobek kekosongan. Pada saat berikutnya, dia telah tiba di dalam kota kaisar surgawi. Ini adalah tempat di mana gunung kaisar surgawi dulu berada. Ada sebuah gua besar di bawah, dan dari jauh, orang bisa melihat pusaran hitam besar. Sosok Paman Kong bergerak sekali lagi, dan mereka langsung menyerbu ke dalam gua. Raungan. Di dalam pusaran hitam pekat itu, ada makhluk ras dewa jahat raksasa. Tubuhnya sangat besar, dan orang-orang biasa seperti semut jika dibandingkan. Makhluk. Suku dewa jahat raksasa ini merentangkan kedua telapak tangannya dan memegang kedua sisi pusaran. Dari waktu ke waktu, beberapa anggota suku dewa jahat akan bergegas keluar dari pusaran. Ada sosok yang duduk bersila di tepi pusaran air. Pada saat ini, tatapan sosok itu seperti pedang dewa saat dia menatap Paman Kong dan Lu Ming. Kalian ingin mengambil lorong hampa.
Bunuh! Orang ini berteriak keras dan meledak dengan aura yang menakutkan. Jika Lu Ming tidak diselimuti oleh kekuatan Paman Kong, dia akan terguncang sampai mati oleh suara itu. Orang ini juga seorang ahli alam kaisar yang hebat, dan dia bertanggung jawab atas lorong spasial. Tebas! Paman Kong bergumam. Pada saat ini, punggung bungkuk Paman Kong menjadi lurus dan matanya yang keruh menjadi terang seperti dua bintang. Pedang Qi yang mengerikan melesat ke langit dan mengguncang dunia. Bas! Seberkas cahaya pedang mengiris langit dan langsung menuju Kaisar Ras Dewa Jahat. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan, dan gua bawah tanah bergetar hebat. Kekosongan itu terkoyak, meninggalkan banyak lubang yang mengerikan. NOVELB-1N. Beberapa anggota suku Dewa Jahat yang baru saja keluar dari pusaran itu berubah menjadi abu oleh gelombang kejut. Bas! Dan EBCP, whoosh! Pedang panjang di tangan Paman Kong bergetar terus-menerus, dan raungan pedang itu tak ada habisnya. Dalam sekejap, dia telah menebas ratusan dan ribuan kali. Setiap pedang dapat membunuh ahli kaisar sejati puncak. Kaisar Agung suku Dewa Jahat melolong marah dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melawan Paman Kong. Namun, pada saat ini, pihak lain sedang ditekan. Ketua Balai, sekarang saatnya. Paman Kong mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Piring batu kekacauan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Cakram batu kekacauan terbang keluar dan mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, itu menjadi sebesar planet dan tak terbatas. Menekan. Lu Ming meraung dan mengendalikan cakram batu kekacauan untuk menekan lorong hampa. Pelat batu kekacauan memancarkan cahaya terang saat mencoba menyegel lorong spasial. Kau ingin menyegel lorong hampa? Bermimpilah. Tirk suku Dewa Jahat meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya, ingin menerobos cahaya pedang Paman Kong dan menghentikan Lu Ming. Bang! Bang! Kaki Paman Kong bergerak dengan langkah-langkah misterius. Setiap kali melangkah, cahaya akan keluar dari tubuhnya. Setiap kali melangkah, cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang, dan kekuatan pedangnya juga semakin kuat. Dia telah menang dan menekan Kaisar Agung suku Dewa Jahat. Puff! Darah berceceran di mana-mana saat luka sayatan yang dalam muncul di tubuh Kaisar Agung suku Dewa Jahat, menyebabkan dia meraung dalam kegilaan. Pada saat ini, Kaisar Agung suku Dewa Jahat di langit juga telah melihat apa yang terjadi di lorong spasial. Sialan, mereka ingin menyegel lorong angkasa. Hentikan mereka! Guru agama roh iblis meraung. Pada saat ini, dia sedang bertarung melawan Kaisar Wu Xiang. Kaisar tak berwujud, tidak berwujud dan tidak berwujud. Dia berubah menjadi ribuan sosok yang mengelilinginya. Kaisar Agung lainnya juga menahan lawan mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah Kaisar Huntian. Kekuatan tempurnya mengerikan, dan dia memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Dia telah menyeret dua Kaisar Agung sendirian. Menekan. Lu Ming meraung dan cakram batu kekacauan terus menekan lorong hampa. Mengaum. Anggota suku Dewa Jahat raksasa memegang tepi lorong hampa dengan satu tangan sementara yang lain memegang lempengan batu kekacauan. Untuk sesaat, lempengan batu kekacauan benar-benar terhalang dan tidak dapat ditekan. Pada akhirnya, tingkat kultivasi Lu Ming masih terlalu lemah. Di sisi lain, ras Dewa Jahat raksasa setidaknya memiliki tingkat kultivasi kaisar sejati. Itu normal bagi mereka untuk dapat memblokirnya. Tebas! Pada saat ini, Paman Kong berteriak dingin, dan cahaya pedang menebas, memenggal kepala anggota ras Dewa Jahat raksasa, membelah kepalanya menjadi dua. Anggota suku Dewa Jahat raksasa itu mengeluarkan raungan keras sebelum jatuh tak berdaya, tubuhnya menghilang ke dalam pusaran. Ledakan! Tanpa perlawanan apapun, lempengan batu kekacauan menekan ke bawah dan memblokir lorong kehampaan. Ledakan, 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 lempengan batu kekacauan bergetar dan hampir sepenuhnya tertanam ke dalam kehampaan. Itu menjadi satu dengan kehampaan dan menyegel lorong kehampaan. Ledakan, ledakan, lempengan batu kekacauan terus bergetar. Sisi lain dari lempengan batu kekacauan tampaknya sedang diserang dengan mengerikan. Bas! Pada saat berikutnya, Paman Kong membawa Lu Ming dan mendarat di cakram batu kekacauan. Energi tak berujung dari tubuh Paman Kong melonjak ke cakram batu kekacauan, membantu Lu Ming untuk menekannya. Jangan pernah memikirkannya, bunuh, bunuh. Kaisar Agung suku Dewa Jahat mulai menyerang Paman Kong dengan gila. Di kedalaman langit, Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat juga menjadi gila dan mengerahkan seluruh kekuatannya.
Karena itu, kaisar tak berwujud dan yang lainnya tidak lagi mampu menghentikannya. Bas, bas, beberapa sosok menyerbu ke dalam gua. Bunuh, bunuh. Para pemimpin suku Dewa Jahat mulai melancarkan badai serangan ke Paman Kong dan Lu Ming. Di satu sisi, Paman Kong harus menekan cakram batu kekacauan dan harus menggunakan sebagian kekuatannya. Kekuatan tempurnya secara alami tidak cukup. Pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya pedang yang tak berujung. Meskipun dia memblokir serangan para kaisar agung, dia terhuyung-huyung dan darah tumpah dari mulutnya. Paman Kong, Lu Ming sangat khawatir. Untungnya, kaisar wujud dan yang lainnya juga tiba di saat berikutnya. Setelah itu, para kaisar agung lainnya juga bergegas masuk, dan pertempuran yang kacau pun pecah. Namun, ruang ini sangat aneh dan cukup besar. Saat itu, dunia teratai pernah ada di sini. Ada 9 dunia, yang menunjukkan betapa besarnya ruang ini. Para kaisar agung berada dalam pertempuran yang kacau, dan kekuatan Paman Kong terus mengalir ke dalam lempengan batu kekacauan. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk mengendalikan cakram batu kekacauan dan mengaktifkan kekuatannya sendiri.